Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fazidna ilma warzuqna fahma ya alim ya hakim ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu ilaika nusyur. Subhana wa subhal mulku lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ya Rabb khair ma fi hadha as-sabah fatha wa nasra wa nura wa huda wa barakata wa khair ma fi. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal su'il kibr adabin fin nar adabin fil qabr. Allahumma asbah bina min ni'ma aw bi ahadin min khalqik fa min wahdaka ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan tayyiba amalan salihan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Masjid An-Nur, kita berada di bulan Safar, tanggal 24 atau 25. Biasanya orang-orang dulu bulan Safar, hari Rabu terakhir, disebut ada Rebu Kasan. Ada di beberapa tempat, nah masih tuh Rebu Kasan. Pernah dengar Rebu Kasan? Rebu Wekasan, Rebu terakhir di bulan Safar. Minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi, agar dihindari dari segala macam bala dan musibah. Alhamdulillah di negara kita pandemi masih banyak atau udah? Masih ada. Udah turun, alhamdulillah. Udah turun. Mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala membebaskan, bersihkan. Nah, di daerah Masjid An-Nur ini kan zona hijau dan lain-lainnya. Alhamdulillah juga warganya Allah lindungi dan seterusnya. Maka di beberapa tempat sudah mulai merapatkan saf-safnya tersebut. Nah, nanti kembali kepada pengurus masjid untuk mengkaji dan mempertimbangkan dan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dikembalikan kepada kewenangan pengurus masjid tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan membacakan dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' Babul Adab. Kitabul Jami' Babul Adab. Babnya bab masih tentang adab. Ada masih disebutkan dalam babul adab tersebut ada beberapa hadis. Ada beberapa hadis yang disebutkan. Ini hadis-hadis yang terakhir-terakhir daripada babul adab. Karena dalam Kitabul Jami tersebut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan ada beberapa bab. Ada babul adab yang kita masih baca hadis-hadisnya. Kemudian ada babul birri wassilah, babuz zuhdi wal wara', babut tarhib min wasawil akhlaq, babut targhib fi makarimil akhlaq, babuz zikr, babud du'a, adabud du'a, awqatul ijabah. Ini kurang lebih bab-bab yang disebutkan dalam Kitabul Jami' di kitab yang terakhir. Jadi metodenya beliau menyusun berdasarkan pertama judul besarnya itu kitab. Kemudian setelah itu di bawahnya ada tema-tema yang berhubungan dengan judul besarnya tersebut. Kita masih dalam tema yang berhubungan dengan adab. Ada dua hadis terakhir yang disebutkan di situ. Hadis nomor 1263. Disebutkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi.
Akhrajahu Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis yang sering diajarkan kepada kita mungkin ketika kita dahulu masih kecil, orang tua kita, guru-guru kita mengingatkan. Dan juga di sini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Umar berkata, jika akala ahadukum, salah seorang dari Anda makan, maka digunakan tangan kanannya, falyakul biyaminihi. Kalau minum juga, wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Kemudian dalam hadis dijelaskan kenapa dengan kanan makan dan minumnya, karena musuhnya manusia, inna syaitana lakum aduwwun, sungguhnya syaitan itu adalah musuh. Nah, di sini di hadis ini disebutkan karena kata Nabi, syaitan itu makan dengan kirinya. Berarti setan itu punya tangan juga tuh, walaupun makhluk gaib, makhluk halus. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Setan tersebut yang disebutkan dalam hadis ini makan dan minum dengan kirinya tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Ustaz Al-Bassam, Abdurrah bin Abdurrahman Al-Bassam. Ini kelanjutan dari hadis-hadis yang sebelumnya atau yang disebutkan bahwasanya kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhuri wa fi sya'ni kulli. Nabi itu kalau lakukan aktivitasnya dia memulai dengan yang kanan terlebih dahulu. Dalam hal apa? Dalam hal Nabi mengenakan sendal, pakai sepatu yang kanan dulu. Tarajjul, begitu juga Nabi mungkin menyisir. Kemudian Nabi bersih-bersih. Nih kalau kita ingat bagaimana hal-hal yang sederhana yang kita lakukan, yang dia adalah hal-hal yang baik, maka sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memulainya dengan at-tayammun yang kanan tersebut. Apa aja sih hal-hal yang dilakukan Nabi dalam hal yang diawali dengan tangan kanan tersebut? Disebutkan dalam hadis secara spesifik, hadis yang kita baca hadisul bab, yaitu tentang makan dan minum yang disebutkan di sini. Al-aklu wasyurbu adalah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau makan dan minum melainkan dengan biyamini. Dalam sebuah riwayat disebutkan juga, Ustaz Basam menjelaskan bagaimana qala li Umar bin Abi Salamah, Nabi berkata kepada Umar bin Abi Salamah, ya gulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma. Oleh kata-kata Nabi ngajarin kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, makannya dengan tangan kanan. Wa kul biyaminik. Ada orang Nabi lihat makan pakai tangan kiri. Kata Nabi, makan pakai tangan kanan. Nabi bicara baik-baik, kul biyaminik. Orang tersebut berkata, enggak bisa, la astati. Disebutkan dalam riwayat tersebut, enggak bisanya itu gara-gara kesombongan. Lam yamna'hu illal kibr. Enggak mau ngikutin nih petunjuk dari Nabi. Kata Nabi, kalau gitu Anda enggak bakalan bisa. Faqala lastata'ta. Ternyata tangan kirinya itu akhirnya kagak bisa mengangkat makanan ke mulutnya, sampai kayak gitu. Karena dia dikatakan di sini lam astati lam yamna'u illal kibr. Ini ada riwayat yang menyebutkan gara-gara orang tersebut sombong, tidak dengerin nasihat Nabi ataupun tidak mengikutin apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lastata'ta fama rafa'aha ila fih. Dia bilang kagak bisa, maka beneran kagak bisa. Tangan kirinya pun juga kagak bisa. Wa haditsul bab fihi, hadis yang disampaikan yang tadi kita bacakan, idza akala ahadukum ta'a falyakul bi yamini wa idza syaraba falyashrab bi yamini fa inna syaitana yakul bi shimali wa yashrab bi shimalihi. Hadis ini jamaah yang dirahmati Allah menunjukkan perintah
perintah makan dan minum dengan tangan kanan. Perintah ini menunjukkan kewajiban karena perintah tersebut konsekuensinya adalah wajib. Di sisi lain berarti kalau kita makan dan minum dengan tangan kiri itu adalah perbuatan haram, kata Ustaz Basam. Wa bayyana annal akla bisyilam, kemudian di hadis dijelaskan bahwasanya makan dan minum dengan tangan kiri adalah perbuatan syaitan, dan siapa yang ngikutin sebuah kaum maka dia bagian dari tersebut. Tentunya syaitan itu jangan kita ikut-ikutin, apalagi kita tiru-tiru mirip-mirip. Wa tashabbuhu bisyayatin muharramun la yajuz. Disebutkan dalam kitab Syarah Manzumatil Adab, menegaskan ada ketentuan ataupun syariat dari Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Al-yadul yumna, tangan kanan tersebut kita gunakan untuk melakukan yang baik-baik, kita dahulukan dalam ketaatan. Karena apa? Lamma syaruf, karena kemuliaan yang diberikan kepada tangan kanan tersebut. Contohnya dalam hal apa? Di sini sebutkan antara lain, misalnya kalau kita berwudu, mulai tangan kanan dulu. Dua tangan yang kita basuh, tangan kanan dulu, baru tangan kiri misalnya. Kemudian mandi, bagian yang kanan dulu. Jadi kalau kita mandinya pakai gayung, kanan dulu. Ini mandinya pakai shower. Orang mandinya pakai apa? Gayung, shower, apa lagi? Atau berenang, ngerendam. Itu makanya bagian kanan dahulu yang dimulain tersebut, bagian kanan. Tayamum begitu juga. Pakai pakaian begitu juga. Pakai pakaian tidak hanya kita sekarang pakai baju, pakai celana, ada kaos dalam, ada celana dalam. Itu juga sunnahnya ataupun adabnya adalah yu'jibuhut tayammun, yang kanan dahulu. Pakai di sini disebutkan wan na'al wasirwal, alas kaki, sepatu, sendal. Dukhulul masjid. Bagus juga jamaah-jamaah yang memperhatikan. Kita masuk masjid kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu. Ada orang ya mungkin saking lupa atau kurang perhatian, peduli, kelupaan juga. Nah, ini bagus sekali bagi yang ngingat juga kalau mau masuk masjid, masuk dengan kaki kanan terlebih dahulu. Masuk rumah, al-iktihal, al-manzil, kemudian al-iktihal, pakai celak mata, gunting kuku, taklimul adfar. Gunting kuku, kadang yang mana aja kita duluan, benar, cuman adabnya yang kanan terlebih dahulu. Bahkan ada dalam sebuah kitab, saya lupa tuh, ada yang disebutkan urutan-urutannya. Jari mana dulu? Apakah jari jempol atau jari tengah, jari manis, kelingking? Nah, ada ininya, ada rumus disebutkan dalam keterangan. Nah, kemudian apa lagi? Qassus syarib. Bapak-bapak yang Allah kasih kumis, kadang-kadang kita apain? Kumisnya diapain? Cukur kumis juga kiri kanan terlebih dahulu. Sampai sebutin kanan terlebih dahulu. Ini kalau kita rambut kita udah gondrong, kita pergi ke barbershop, ingetin gak ke tukang cukur, bang sebelah kanan dulu. Kita udah langganan. Padahal bagusnya biar dapat nih sunnahnya juga halqur ra's, disebutkan kita mencukur rambut mulai dengan kanan terlebih dahulu. Kalau tukang cukurnya ngamalin hadis ini ya bagus. Cuman ya saya sih perhatiin kalau mungkin tukang cukurnya lupa atau perlu diingatkan. Tukang cukurnya diingatkan, bang sebelah kanan dulu. Dia kan mungkin yang mana yang pas tadinya, bisa jadi dia ingat, bisa jadi juga dia lupa. Wahal qurras. Bahkan misalnya kita disunahkan juga kan bulu ketiak. Kita bulu ketiak kita diapain? Dicabutin tuh bulu ketiak tersebut. Itu disebutkan juga di sini. Wanatful ibit, berarti bulu ketiak sebelah kanan terlebih dahulu. Ini sampai nih yang disebutkan. Kenapa? Karena misalnya ketika kita di sini sebutkan wassalam, ini contoh-contoh.
apa yang dikatakan al-qurubat. Jadi ketika kita melakukan itu semuanya, inilah bentuk bagaimana syariat Islam tersebut, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjadi bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pemahaman bahwa ibadah tidak hanya sebatas ritual-ritual yang kita diwajibkan, tapi juga dalam kegiatan-kegiatan keseharian hamba-hamba Allah, dengan kita niatkan dan mengikuti teladan dari Nabi Muhammad SAW, itu juga diyakinin bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Natful ibid, makan dan minum, al-musafahah, salaman, munawalah, memberikan, istilamil hajar al-aswad wa ruknul yamani, kita mengucapkan salam ataupun hajar aswad dan ruknul yamani dan yang lain-lainnya. Ini contoh-contoh yang disebutkan oleh Ustadz Bassam, beberapa al-khairat, kebaikan-kebaikan. Kemudian adabnya kita menggunakan takdimu al-yumna. Wa amma ma khabutha min nahwi taqdimi rijlihil yusra lidukhulil khala. Apa yang kurang baik, apa yang kurang bagus, atau ada yang kotor di situ, maka kalau kita masuk kamar mandi, WC dan semisalnya toilet, kita dahulukan kaki kiri, atau kita misalnya istinja kiri dan yang semisalnya, maka yundabu antakuna bil yusra, disunnahkan semuanya itu dengan yang kiri. Dasarnya sabda dari Nabi Muhammad ataupun riwayat hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadis Ummul Mukminin menjelaskan, kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wal yusra li khilafi wa ma kana minal adha. Jadi kata Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kanan kalau Nabi pengen tuhur, bersih-bersih, kemudian berwudu, dan tadi mandi, kemudian untuk makan. Kemudian kalau Nabi yang kiri, wal yusra, yang kotor-kotor, li khilafi, lawannya, kebalikannya. Dan kalau misalnya ada di situ keburukan-keburukan dan kotor-kotor, maka pakai tangan kanan. Kita bersihin tangan kiri. Kita ngomong tangan kanan, kita tanya tangan kiri. Kita bersihin kotoran-kotoran pakai tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri itu. Kotorannya di bawah, di lantai kotoran tersebut. Nah, itu juga sunnah juga pakai tangan kiri tersebut. Tidak hanya sebatas ketika kita cebok, beristinja dan semisalnya, tapi juga dalam hal yang dikatakan al-adha atau yang dikatakan di sini al-khubuth tersebut. Itu hadis nomor 1263. Saya lanjutkan membaca hadis yang terakhir dari bab al-adab. Di babul adab tersebut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan kurang lebih ada berapa hadisnya? Ada, ini kita masih babul adab. Panjang juga di babul adab tersebut hadis-hadis yang disebutkan. Ada mungkin 10 belasan hadis lah kurang lebih. Yang disebutkan babul adab. Ada 1, kemudian 2, 3, kurang lebih yang terakhir dari babul adab 1264 dari sahabat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Ya, jadi sering kalau riwayat dari sahabat Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Jadi membayangkan bahwasanya keluarga ini perhatian kepada riwayat-riwayat hadis tersebut. Disebutkan dari Amr bin Shu'aib, jadi an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Jadi yang sahabat itu adalah kakeknya. Jadi Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu. Jadi kakeknya ini benar-benar ngajarin kepada anaknya, dan anaknya ngajarin kepada anaknya lagi. Contoh dalam riwayat sanad hadis yang kita sering baca, ataupun kalau dari Amr bin Shu'aib sering itu dari bapaknya dan dari kakeknya, sebagaimana nih hadis yang akan kita bacakan. Dari Amr bin Shu'aib, dari abihi, dari bapaknya, dari jaddihi, sahabat nabinya itu adalah kakeknya.
atau semuanya ketemu Nabi, bisa jadi aja semuanya ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Ini termasuk dulu ketika saya pondok hadis yang sering termasuk hadis yang diwajib dihafal nih. Hadis pendek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, ditaklik oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh At-Tayalisi dan yang lain-lainnya. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Awwalul Libas li Abi Dawud Tayalisi, Al-Haris bin Abi Usama, Ibnu Abi Dunya fi Syukur, wa huwa hasan sahih ala qaidat Ibnu Hajar. Kata Ustaz Basam, hadis ini ada hadis hasan dan sahih. Nah, hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala artinya kul makan, washrab minum, walbas pakai pakaian, wa tasaddaq artinya Anda berkonsumsi, ya kan, ngeluarin duit untuk apa? Macam-macam, untuk kebaikan atau untuk kepentingan diri kita sendiri, ataupun juga untuk kepentingan sosial dan yang lain-lainnya, selama dengan dua syarat. Artinya Anda konsumsi, Anda melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, atau Anda untuk kebutuhan aktualisasi dengan perhatian kepada orang-orang lain, dengan dua syarat. Apa syaratnya yang dua tersebut? Fi ghairi sarafin wala makhilatin. Fi ghairi sarafin wala makhilatin. Tidak dalam saraf. Ini yang disebutkan. Jadi hadis ini menegaskan ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Surat Al-A'raf ayat 31, kulu washrabu wala tusrifu. Ayatnya jelas, kulu washrabu wala tusrifu. Saraf dengan difathahkan sinnya dan ra'nya, kata para ulama, al-infaq fi ghairi ta'atillahi ta'ala. Kalau kita ngeluarin duit bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-infaq fi ghairi ta'atillah masuk pada sarf. Kata Imam Al-Aini, sarfu syai'i fi ma yanbaghi zaidan. Memalingkan suatu dari yang seharusnya dan melebihinya tersebut. Ada yang mengatakan jadi apa bedanya saraf dengan tabdzir? Kalau saraf itu memang kita membutuhkan, tapi kita melebihi. Kalau tabdzir kita kagak butuhkan, tapi kita keluarin duit buat yang kita kagak butuhkan. Jadi di situ ada perbedaan sedikit. Kalau saraf kita butuh, cuman kita melebihi. Kalau tabdzir kita kagak butuh, tapi kita keluarin duit kita buat hal tersebut. Mungkin sederhananya demikian. Apa disebutkan di sini? Sarfu syai' fi ma yanbaghi, kita mengeluarkan sesuatu, kita punya harta kepada memang yang kita butuhkan, tapi zaidan, melebihi. Itu masuk kategori sarf. Kalau tabdzir, kita mengeluarkan sesuatu, kita punya harta untuk yang tidak halal atau fi ma lam, enggak seharusnya kita lakukan. Ini yang para ulama kan mubazir dan israf. Kalau mubazir memang dia enggak harusnya melakukan itu, wajib ditinggalkan. Kalau israf ya dia membutuhkan, cuman dia melampaui, melebihinya tersebut. Ini yang dikatakan as-sarafu wa at-tabdzir. Kemudian disebutkan di dalam hadis fi ghairi sarafin, selama aktivitas konsumsi tersebut fi ghairi sarafin, tidak melebihi. Kulu washrabu wala tusrifu. Kemudian satu lagi syaratnya tersebut fi ghairi sarafin wala makhilatin. Apa itu makhilatin? Khuyala, takabbur, wal ujub. Jadi ada orang konsumsi
apakah makanan ataupun pakaian, niatnya adalah takabbur, niatnya adalah al-khuyala, niatnya adalah al-ujub, kesombongan. Maka ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kata Ustaz Bassa menyebutkan Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala membolehkan abaha li ibadihi thayyibati minar rizq, silakan kita makan dan silakan kita minum. Kul washrab walbas, sandang, pangan, papan, silakan, karena itu adalah kebutuhan manusia. Allah memubahkan kepada hamba-hambanya at-thayyibat, hal-hal yang thayyib dari rezeki karunia Allah. Apakah itu ma'kalin wa mashrabin wa malbasin wa maskanin wa markabin. Apa sih yang dibutuhkan manusia sehari-harinya? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan yang lain-lain daripada urusan kehidupan di dunia. Wa min thayyibatil hayatid dunya. Tidak diharamkan kecuali yang di situ ada madarratun 'alad din. Jika dalam praktek konsumsi yang dilakukan membahayakan agama, membahayakan dia punya fisik, membahayakan dia punya akal, membahayakan dia punya kehormatan, membahayakan dia punya harta. 5 daruriyatil khams. Selama tidak kepada agama, tidak kepada badan fisiknya, tidak kepada akalnya, tidak kepada kehormatan, kemuliaannya dia, dan juga tidak kepada hartanya. Maka inilah yang disebutkan oleh para ulama ad-daruriyatil khams. Syariat Islam itu kalau kita perhatikan dan pahami, tujuannya adalah untuk melindungi 5 hal dalam kehidupan manusia. Yang pertama agamanya, yang kedua fisiknya manusia tersebut, nyawanya tersebut, yang ketiga akalnya, yang keempat kehormatannya, yang kelima hartanya. Ini syariat Islam tujuan itu. 5 aspek tersebut yang disebutkan oleh para ulama sebagai ad-daruriyatul khams. Coba kalau kita perhatikan, tidaklah sesuatu itu dilarang dalam syariat Islam kecuali pasti itu sesuatu tersebut mengganggu satu dari yang 5 itu. Apa satu dari yang 5? Dari agama, nyawanya, dirinya, badannya, akal, kemuliaan, kehormatan, dan satu lagi harta. Silakan kita ambil contoh apa yang dilarang di dalam agama Islam, pasti karena ini nih mencederai, menjadi merusak satu daripada yang 5. Bisa jadi 5-5-nya, minimal satunya tersebut. Bisa jadi lebih dari 1. Banyak dalam syariat-syariat kita apa yang dilarang pasti gara-gara bertentangan dengan melestarikan ataupun menjaga yang 5. Di sisi lain, semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya untuk melindungi 5 tersebut. Melindungi apa? Tadi agama, badannya, akalnya, kehormatan, dan harta. Karena dalam kehidupan kita nggak ada 5 ini. Semua tuh manusia siapapun dia pasti yang penting dalam dirinya ada 5. Apa yang 5? Pertama, dia punya keyakinan, akidah. Dalam hal ini setiap akhir September itu sering kita diingatkan dengan peristiwa PKI, Gestapo. Ada apa Gestapo ya? Gestapo apa sih? Gerakan Gestapo, tapunya bahasa 30 September. Nah, Gestapo saya tahun 65 itu tersebutnya. 1965 dan lain-lain. Nah, yang mana intinya adalah PKI. Dulu sempat ada partai dan seterusnya yang berpikiran komunisme, yang salah satunya adalah yang teorinya itu mereka bertentangan dengan
agama, nggak mengakui dan lain-lain. Di dunia kayak gitu kan, prinsip salah satu prinsip dasarnya komunis, dasar komunis. Bahkan kalau nggak salah dulu agama itu adalah racun, kata orang komunis agama adalah racun, kan kayak gitu iniannya tuh, doktrinnya. Makanya ulama-ulama dan lain-lain menjadi target dan sasaran mereka. Nah, syariat Islam ya ini nih nggak bisa nih. Saya setuju dengan yang pendapat yang mengatakan karena orang Indonesia itu agama, maka komunis tersebut nggak bakalan bisa tumbuh dengan lain dan sebagainya. Walaupun ya potensinya sampai sekarang ya Mas, kita sama-sama maklum potensi-potensinya ataupun indikasinya masih ada. Kita berdoa mudah-mudahan umat Islam di Indonesia komitmen ngikutin para ulama, tunjuk dari syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekalipun ajaran komunis itu masih ada, dia tidak akan bisa tumbuh berkembang baik gara-gara keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ad-din, yang komunis menyerang agama tersebut. Biar dia pakai ya ini di seluruh dunia. Ini salah satu teorinya mereka, bahwasanya agama adalah racun, dibilang racun masyarakat. Nah, syariat Islam bertentangan dengan hal yang demikian. Silakan saya ingin katakan Islam tidak melarang orang berbeda agama. Cuman kalau misalnya menginikan melawan ataupun caci agama dan lainnya, nggak bisa. Semua orang di dunia ini perlu punya dia dikatakan agama. Kita tahu di dunia ini Islam jadi salah satu agama, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan, dan kita meyakini kebenaran agama Islam dibandingkan agama-agama yang lainnya. Saya ingin katakan di dunia ini banyak agama-agama. Komunis dia nggak bakalan cocok dengan konsep agama tersebut. Hanya Islam tegas dan jelas bagaimana sikapnya terhadap komunis tersebut. Ya komunis jadi kayak agama sendiri. Agamanya apa? Agama komunis. Cuman dia nggak bilang agamanya tersebut. Dan yang lain-lain. Kalau kita perhatikan ajaran-ajaran Islam pastinya menjaga agama, menjaga akal, fisik manusia, kemudian kehormatan, dan satu lagi yang gak kalah pentingnya adalah harta. Hadis ini juga menjelaskan kebolehan makan dan minum, mengkonsumsi yang baik-baik dari kenikmatan kehidupan di dunia yang dibolehkan. Karena Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Yang diharamkan kalau sudah melewatin batas israf, dan satu lagi sombong. Disebutkan di sini Ustaz Bassam mengutip perkataan dari Syekh Abdul Latif Al-Baghdadi. Hadis ini menghimpun segala macam bagaimana manusia itu mempunyai tata kelola governance, ada tata kelola bagaimana dia mengelola dirinya. Di sini yang buat kebaikan-kebaikan dirinya, jasadnya di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena kalau sudah berlebihan, jadi kan di sini diakomodir. Yang dilarang itu kalau udah berlebihan, itu membahayakan fisiknya dirinya, secara fisik. Kemudian yang satu lagi, kalau juga diikutin dengan kesombongan, itu membahayakan dirinya juga dari dalam. Karena dia akan menyebabkan jadi dosa. Oke, di dunia dia makanya nggak berlebih-lebihan, tapi hatinya. Jadi ada yang penting dalam diri manusia tersebut selain fisiknya juga hatinya. Selain fisiknya juga hatinya. Hadis ini mengingatkan secara fisik fi ghairi sarafin, secara hati manusia janganlah kita melakukan segala sesuatunya itu dengan motif yang dikatakan al-khuyala wa takabbur wal ujub. Hadza billahi taufik. Ini yang bisa saya bacakan. Insyaallah kesempatan berikutnya kita akan lanjut dengan bab yang baru dari Kitabul Jami, yaitu tentang babul birri wassilati, bab tentang kebaikan dan silaturrahim. Mungkin kalau ada yang mau komen silakan, satu atau dua silakan. Kalau masih ada kesempatan silakan Bapak.
Orang yang kidal, bagaimana yang orang kidal? Dia emang. Tapi bayangkan orang kidal. Orang kidal kekuatannya. Makanya saya ini orang kidal tersebut gimana? Apakah dia mendapatkan rukhsah? Makanya dari kecil saya nggak tahu sejauh mana dia dari kecil tersebut dia dilatih, saya nggak tahu potensinya kan. Kalau saya nggak tahu apakah orang kidal itu karena bawaan atau kebiasaan atau karena dari sononya dan kagak bisa dirubah. Ini juga perlu diinikan, dilihat juga. Kalau misalnya memang dari sananya, maka ya mau dibilang apa lagi. Tapi kalau yang tadi disebutkan dalam hadis yang kita pahamin, dia kagak mau pakai tangan kanan gara-gara dia sombong, kagak mau. Atau ya kalau misalnya kita kan normalnya manusia, dua-duanya kan fungsi kanan dan kiri. Normalnya kita ini kan alhamdulillah banyakkan kita adalah normal. Cuman sering kita banyak mungkin dari kita ataupun kadang-kala manusia kurang memperhatikan, membiasakan normalnya tersebut. Makanya saya perhatikan anak kecil itu cenderungannya kalau makan dan minum biasanya pakai tangan kiri, kecenderungannya kita perhatikan kalau ada anak kecil tersebut. Nah dalam hal ini ya orang tuanya kita punya tanggung jawab, kita punya amanah untuk mengamalkan hadis Nabi tersebut dengan membiasakan. Tapi kalau misalnya orang tidak udah yang tadi disampaikan Dr. Afif, kalau dia emang kagak bisa kidal dan seterusnya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi kalau misalnya dia masih bisa, biasanya kan yang kidal dulu orang olahraga sama makan, dia olahraga main badminton kidal, tapi makannya saya nggak tahu tuh. Kan ada tuh pemain bulu tangkis dia mainnya kidal, kekuatan kidal tersebut. Ada mungkin para atlet-atlet yang Allah kasih kirinya itu mungkin punya kekuatan dan lain-lain tersebut. Tapi nggak tahu. Tapi kalau makan, yarinlah misalnya dia melakukan olahraga di kiri tersebut. Tapi kalau makan dan minum, apakah dia menurutnya kan kayaknya nggak setenaga ketika dia melakukan olahraga tersebut nih. Kalau kita orang makan dan minum, makanya alhamdulillah yang disebutkan oleh Nabi kan perkara-perkara yang kita nggak perlu sampai mengeluarkan kekuatan yang seperti kalau kita olahraga misalnya. Tapi di sini adab-adab ataupun aktivitas mengenakan pakaian, pakai sendal dan lain-lain yang sederhana-sederhana yang kekuatan tersebut tidak menjadi sebuah syarat yang utama kita melakukan. Hanya di sini diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini termasuk salah satu bukti begitu perhatiannya, begitu lengkapnya begitu lengkapnya ajaran yang kita yakinin benarlah inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Kan kalau sampai urusan yang mungkin orang menganggapnya remeh-temeh, masalah pakai pakaian, pakai sendal dan lain-lainnya, Islam menyebutkan bagaimana dengan urusan yang penting, yang besar, yang memiliki dampak sosial, politik, ekonomi dan lain-lain. Gak mungkin logikanya kalau hal yang kecil aja diajarin, apalagi perkara-perkara yang dia banyak kepentingan manusia pasti diajarin. Apalagi sejarah Nabi Muhammad SAW adalah bukti akan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah buat manusia dan dapat dipraktekkan oleh umat manusia. Jadi kalau kita masih ragu ajaran ini bisa dibuktikan atau tidak, maka kita kudu wajib baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah bukti konkret Al-Quran dipraktekkan oleh umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, silakan. Kalau misalnya kita sudah mengetahui itu dianjurkan oleh Allah, tapi kita tidak melaksanakannya, kita sudah mengetahui, tapi kita belum melaksanakan. Nah, banyak-banyak doa yang kita istighfar ini.
Perkara-perkara yang wajib atau perkara-perkara yang sunnah. Tentunya kalau yang tadi kita baca ini perkara-perkara adab kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, artinya tadi kalau tadi Ustadz Bassam dalam sarah keterangannya, kalau kita masih minum pakai tangan kiri, ya udah kita haram, padahal kita tahu bahwasanya itu adalah tangan kiri. Nabi menyuruh tangan kanan. Ustadz Bassam menyimpulkan itu haram, walaupun haramnya tidak seperti haramnya orang melakukan kemaksiatan yang jelas-jelas gitu tersebut. Cuman ini bisa jadi berpengaruh kepada yang lain, wallah alam bisawab. Cuman dari hal yang sederhana yang mudah-mudahan, makanya tadi contoh Nabi ketika dia kagak mau pakai tangan kanan gara-gara sombong, langsung mungkin bahasanya saya membayangkan dulu langsung dibuktikan tuh tangan kirinya pun juga kagak bisa ini kan terus. Wallah alam besar. Gara-gara sombong kan? Gara-gara sombong. Di dunia udah didapetin tuh hukumannya langsung. Wallah alam besar. Demikian. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan mengaminkan doa, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, diberikan keyakinan akan ajaran agama dari Nabi Muhammad, dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan, dikarunia oleh Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, علمنا ما ينفعنا علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم آتي أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آتنا يا رب في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.